Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat seluruh keluarga besar pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Diponegoro serta seluruh siswa-siswi SMP SMA Diponegoro yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada saat ini masih diberi kesempatan, nikmat, iman, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga ibadah puasanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, di mana nantinya akan selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil kita hari ini sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Kali ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab, karena ada beberapa di antara teman-teman kalian yang mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau orang tersebut berpuasa, hukum puasanya dia tetap sah, karena maksiat itu, contoh misalnya berbohong, ya, berdusta, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi nanti di situ akan berpengaruh terhadap nilai pahala puasa tersebut. Ibaratnya kamu punya sebuah timba itu kamu isi air, anggap air itu adalah pahala. Kemudian karena kamu melaksanakan maksiat, maka timba tersebut berlubang. Otomatis kalau kita isi air sebanyak apapun, yang namanya timba berlubang, itu pasti akan keluar juga airnya. Jadi seperti itu, eman-eman, maka pahala puasanya akan berkurang atau bahkan tidak dinilai sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk berkumur-kumur saja, itu puasanya tetap sah, puasanya tidak batal. Yang batal di sini bagaimana? Apabila kalau kita kumur-kumur, kemudian air kumur-kumurnya kita telan, nah itu yang membatalkan puasa. Hukum pengambilan darah, kalau untuk pemeriksaan, untuk check up, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, puasa kita tetap sah, itu tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak terlalu banyak, takutnya kalau darah yang diambil terlalu banyak itu menyebabkan kita lemas dan tenaganya habis, takutnya nanti malah tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau hukum puasanya kita itu tetap sah. Jadi anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa hal yang kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Pertama, itu adalah orang yang sakit. Orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti kalau dia sudah sembuh nantinya. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Di sini apabila tujuan tersebut baik. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta, ya, dan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, itu boleh untuk tidak berpuasa, kan, tapi nanti harus mengganti dengan membayar fidyah. Terus yang keempat, ya, di sini adalah ibu menyusui dan ibu hamil. Untuk orang bekerja bagaimana? Kalau untuk orang yang bekerja itu tidak boleh membatalkan puasa. Jadi meskipun kita bekerja, maka puasanya kita harus tetap kita laksanakan. Jangan dijadikan bekerja untuk tidak melaksanakan puasa. Yang jelas kalau kita bekerja nanti pahalanya kita itu juga akan menambah nilai pahalanya kita, daripada kita misalnya puasa tapi hanya diam saja. Itu akan jauh lebih baik kalau kita beraktivitas, dan aktivitasnya kita itu adalah aktivitas yang baik, pasti nilai pahalanya akan bertambah. Jadi seperti itu. Jadi untuk bekerja itu tetap harus berpuasa. Nah, ini hubungannya dengan soal yang tadi, ya. Jadi orang yang sakit itu boleh tidak melaksanakan puasa, akan tetapi kalau misalnya nanti orang tersebut sudah sembuh, ya, maka dia harus mengganti puasanya tersebut. Nah, kalau kita akan memasuki bulan Ramadan, yang jelas di situ kita nanti tahu di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar.
Nah, caranya kita supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar bagaimana, Bu? Yang pertama, kita harus bersiapkan ini semua dari awal. Dari awal Ramadan kita harus siap bahwa nanti kita harus dapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Teknisnya bagaimana? Caranya bagaimana? Salah satunya yang paling gampang, kita harus menjaga ibadahnya kita mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan, jangan sampai ada yang bolong. Bu Yuli pastikan akan mendapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Di awal kita patung, semangat sekali ke masjid, taraweh, tapi nanti di akhir-akhir kadang kita sudah capek, malas. Nah, itu harus kita lawan, jangan sampai capek, malas ya, itu kita utamakan. Kita harus ingat di malam 10 terakhir bulan Ramadan, di situ ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai di malam itu ya kita kehilangan momen malam Lailatul Qadar. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, entah itu taraweh, tadarus, atau ibadah apa yang lainnya. Yang jelas jangan sampai bolong mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Pasti akan kita dapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Untuk obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa ya. Meskipun toh kadang kalau kita ngobati mata itu ada sedikit rasa pahit di tenggorokan kita, akan tetapi itu tidak membatalkan puasa. Tapi alangkah baiknya apabila matanya kita maksudnya ndak parah sakitnya dan masih bisa kita tunda untuk ngobatinya nanti pada saat datang waktunya buka puasa atau sudah maghrib, alangkah baiknya kita ngobatinya pada saat nanti kalau kita sudah membatalkan puasa. Tapi kalau sudah tidak bisa ditahan lagi dan harus kita obati saat itu juga, tidak apa-apa, puasanya tidak batal. Anak-anakku sekalian, perhatikan, entah itu bulan Ramadan, entah itu bulan di luar Ramadan, yang namanya berpacaran itu tetap tidak boleh. Di dalam agama Islam, pacaran itu dilarang. Jadi diingat-ingat ya. Nah, di sini kalau kita berpuasa bagaimana? Ini ada hubungannya dengan soal yang pertama tadi. Puasa, ya, puasanya kita tetap sah. Ya, akan tetapi di sini nantinya akan mengurangi nilai pahalanya kita. Eman sekali, apalagi pacaran. Pacaran itu dosanya yang sangat luar biasa besar. Jadi anak-anakku sekalian, usahakan atau jangan sampai ya ada yang melaksanakan yang namanya pacaran itu tadi ya. Dihindari yang namanya pacaran supaya kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan sekolah. Kalau selama kamu sakit gigi dan masih kuat melaksanakan ibadah puasa, ya tidak apa-apa, puasa saja. Terus kumur-kumurnya bagaimana, Bu? Kembali lagi, kalau hanya sekedar kumur-kumur saja dan air kumurannya itu tidak ditelan, itu tidak akan membatalkan puasa kita. Jadi seperti itu. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan meskipun kita dalam kondisi haid ya. Yang perempuan tidak usah khawatir, Bu, kita tidak bisa taraweh, tidak bisa tadarus. Iya, itu salah satu rukhsah atau keringanan, itu bonus buat kita kaum perempuan. Akan tetapi jangan terus kita terlena dengan itu. Kita masih bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita tetap bisa beribadah. Caranya apa? Bisa berzikir. Zikir itu banyak sekali macamnya. Bisa baca sholawat, bisa tahlil, bisa istighfar, bisa tahmid ya, banyak sekali ya. Kita bisa melakukan itu kapanpun, dimanapun, meskipun kita kondisinya haid ya, kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh baca Al-Quran, kita bisa tetap melakukan zikir. Jadi itu yang harus kita amalkan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin, itu ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah Bu Yuli jawab. Apabila ada yang masih kurang paham, Bu Yuli mohon maaf. Nanti lain waktu bisa kita sambung lagi. Semoga apapun yang kita bicarakan, kita bahas hari ini, kita pelajari hari ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.